Di era digital yang terus berkembang, inovasi teknologi mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk cara manusia berinvestasi dan juga bertransaksi. Karena kalau dulunya setiap transaksi itu harus lewat bank atau lembaga keuangan sebagai perantaranya, sekarang ada sistem baru yang menawarkan kebebasan yang lebih menjanjikan, yaitu mata uang kripto, khususnya aset kripto yang bernama Bitcoin. Dan di antara banyaknya aset digital yang udah bermunculan, Bitcoin ini jadi aset yang paling populer dan sering disebut sebagai simbol revolusi keuangan modern. Sejak dikenalkan oleh sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto di tanggal 31 Oktober 2008, Bitcoin ini secara eksplisit nawarin sistem keuangan yang lebih terbuka tanpa kendali dari pihak ketiga, misalnya kayak bank, pemerintah, ataupun bank sentral. Ini berdasarkan introduction dari white paper Bitcoin itu sendiri. Jadi transaksi Bitcoin ini bisa dilakukan langsung dari satu pihak ke pihak lainnya tanpa perlu perantara, dan semuanya itu tercatat dalam teknologi blockchain yang diklaim aman serta transparan. Apalagi kalau dilihat dari supply Bitcoin itu sendiri, itu jumlahnya terbatas banget, cuma sampai 21 juta koin. Makanya nggak heran nih, kalau sampai sekarang, Bitcoin itu banyak banget tepuk-tepungan dari banyak orang, terutama dari orang yang mungkin ngerasa skeptis sama sistem keuangan konvensional. Dan hal ini pun akhirnya terbukti nyata, karena Bitcoin saat ini udah jadi aset yang bisa jauh ngalahin inflasi, yang selama ini dianggap udah berlebihan. Bahkan kalau dilihat dari harga historisnya, Bitcoin itu udah mengalami kenaikan sebesar lebih dari 1.215%, atau mungkin sekitar 13 kali lipat lebih dalam 5 tahun terakhir. Ditambah lagi, investor Bitcoin sekarang itu bukan cuma dari individu doang, tapi banyak juga institusi besar mulai investasi duit mereka ke aset ini. Misalnya kayak BlackRock, Fidelity, MicroStrategy, dan masih banyak lagi. Nah tapi nih ya, sifat anonim dan desentralisasi yang tadinya jadi daya tarik utama buat Bitcoin, ternyata ini menjadi celah buat aktivitas ilegal. Contohnya kayak pencucian uang, transaksi barang haram, dan lain-lainnya. Dan aktivitas ini semuanya pernah terjadi dalam saluran yang bernama Deep Web. Bahkan selain itu juga, proses penambangan Bitcoin itu juga butuh daya listrik yang besar banget. Dan tentunya ini punya risiko ngerusak lingkungan, karena akan semakin banyak emisi karbon yang dihasilkan dari pembangkit listrik. Dan semakin lama, hadiah untuk penambang atau miner Bitcoin itu sendiri, itu bakal terus berkurang, karena sistem Bitcoin emang dirancang dengan mekanisme halving setiap 4 tahun sekali. Yang itu artinya, jumlah Bitcoin yang didapat sama para miner sebagai imbalan itu bakal semakin sedikit. Sementara biaya operasionalnya kayak listrik, ya itu tetap sama, bahkan bisa terus meningkat. Fenomena ini tentunya jadi pertanyaan besar, sebenarnya Bitcoin ini benar-benar jadi alat yang bisa ngasih kebebasan finansial, atau sebaliknya nih, malah jadi bom waktu yang ngerugiin banyak orang. Nah makanya video kali ini, gue mau bahas apa aja sisi gelap dari Bitcoin. So, disimak sampai habis. Salah satu sisi gelap yang ada pada Bitcoin itu adalah penyalahgunaan aset ini buat digunain dalam berbagai macam transaksi ilegal. Dan salah satu bentuk transaksinya itu adalah pencucian uang. Karena gini, hasil dari kegiatan ilegal dari jualan barang haram atau aktivitas lainnya, itu biasanya nggak akan langsung mereka masukin ke bank, karena pastinya jejak transaksi mereka itu bakal gampang buat dilacak. Nah di sini Bitcoin disalahgunain buat jadi alat cuci uang kotor supaya kelihatan bersih. Prosesnya emang kedengarannya sederhana ya, tapi nyatanya dulu cara ini pernah efektif. Karena secara simpelnya, duit dari hasil kegiatan jahat tadi, itu mereka dapat dari orang lain secara langsung, ataupun mereka ubah dulu ke Bitcoin lewat platform exchange. Baru deh, setelah itu mereka bisa kirim Bitcoin itu ke segala macam digital wallet, atau pakai layanan mixing buat mecahin transaksinya biar susah dilacak. Dan hal ini pun bikin gue keinget sama salah satu layanan bernama Bitcoin Fog yang udah beroperasi hampir 10 tahun, sebelum akhirnya FBI menutup layanan mereka di tahun 2021. Dan alasannya jelas, Bitcoin Fog ini ngebantu orang buat memecah transaksi Bitcoin jadi potongan-potongan kecil, terus digabungin sama transaksi dari pengguna lain, dan dibuat jadi wallet baru. Dan hasilnya, jejak transaksi itu jadi benar-benar hilang. Makanya kasus ini sebenarnya bikin reputasi Bitcoin dan mata uang kripto lainnya itu jadi kurang bagus, karena diperkirakan ada lebih dari sekitar 300 juta US dollar yang dicuci lewat Bitcoin Fog ini. Dan Roman Sterlingov, orang yang ada di belakang layanan ini, akhirnya ditangkap dan didakwa membantu pencucian uang internasional. Terus juga nih ya, Bitcoin itu jadi alat pembayaran utama di pasar gelap internet, atau dikenal juga dengan dark web. Nah di sini, barang ilegal kayak senjata, data pribadi, sampai jasa kriminal, itu diperjualbelikan secara bebas, dan salah satu cara mereka bertransaksi itu adalah memakai Bitcoin. Dan contoh yang paling terkenal itu adalah kasus Dark Web Silk Road yang merupakan marketplace gelap dengan gunain Bitcoin sebagai metode pembayaran utama. Ya walaupun pendiri sendiri yaitu Ross Ulbricht ini udah ditangkap di tahun 2013, tapi tetap aja setelah itu muncul pasar gelap lainnya buat manfaatin celah Bitcoin supaya keberadaan mereka itu nggak kelacak. Dan bahkan transaksi ilegal itu ternyata nggak cuma dijalanin sama skala individu aja, tapi ini juga dijalanin dalam berkelompok. Bahkan sampai-sampai Bitcoin itu juga digunakan buat pendanaan terorisme dan kejahatan cyber. Karena kelompok teroris ini bisa menerima donasi secara anonim dari pendukungnya di seluruh dunia. Nah makanya mereka tuh nggak takut kelacak oleh otoritas. Selain itu juga, serangan ransomware yang belakangan ini sering banget kejadian,
mereka tuh sering minta tebusan dalam bentuk Bitcoin. Dan ini pun juga terjadi pada serangan WannaCry pada tahun 2017 yang sempat heboh, di mana virus ini sampai mengenkripsi semua informasi kritis, mulai dari dunia medis, informasi penting perbankan dunia, bahkan korbannya sampai 75.000 komputer yang tersebar di 99 negara. Nah, sebagai tebusannya, mereka tuh minta pembayaran dalam Bitcoin supaya aksesnya itu kebuka lagi. Hal ini tuh jadi nunjukin kalau teknologi yang terbaru pun itu nggak sepenuhnya bebas dari risiko, makanya perlu ada regulasi lebih lanjut buat ngurangin dampak negatifnya. Selain digunakan buat transaksi ilegal, Bitcoin ini juga ternyata punya sisi gelap lain, yaitu adalah dampaknya ke lingkungan. Karena buat nge-mining atau nambang Bitcoin, itu membutuhkan daya listrik dan komputasi yang cukup besar. Ini semua terjadi karena para miner harus menyelesaikan teka-teki matematika buat ngevalidasi transaksi di jaringan Bitcoin. Nah, begitu teka-tekinya selesai, mereka tuh dapat imbalan berupa Bitcoin baru. Dan proses ini disebut dengan Proof of Work, yang memang dari sananya dirancang biar makin lama itu makin susah, supaya jumlah Bitcoin yang beredar itu nggak langsung numpuk sekaligus. Nah, tapi konsekuensinya, makin susah teka-tekinya, ini makin susah juga nih daya komputasi yang dibutuhin, dan otomatis konsumsi listriknya juga makin cukup besar. Nah, masalahnya adalah, listrik yang dipakai buat mining ini, sebagian besar asalnya masih bersumber dari energi fosil yang nyumbang emisi karbon dengan jumlah yang cukup besar ke atmosfer. Bahkan fakta lain yang gue dapet, berdasarkan data dari Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index atau CBSEI, konsumsi listrik tahunan untuk penambangan Bitcoin itu mencapai sekitar 121 terawatt jam, yang itu artinya angka konsumsi listrik buat mining Bitcoin bahkan hampir setara dibandingkan dengan konsumsi listrik tahunan Argentina yang ada di kisaran 125 terawatt jam. Coba lu bayangin deh, buat satu jenis aset digital aja, ini butuh energi setara dengan kebutuhan listrik satu negara. Dan jumlah listrik ini pun juga belum termasuk mata uang kripto lainnya kayak Ethereum dan lain-lain. Makanya ini jelas jadi isu lingkungan yang serius, karena emisi karbon dari aktivitas mining ini bisa ngebuat perubahan iklim. Nah, tapi selain itu juga, setelah Bitcoin ini berhasil ditambang dan udah beredar di market kripto, muncul lagi persoalan baru yang bisa dibilang cukup resiko, yaitu pemegang Bitcoin dalam jumlah yang cukup besar. Karena saat ini, holder Bitcoin dalam skala besar, itu udah sekelas perusahaan besar, institusi keuangan, atau semua ini sering disebut sebagai whales di dunia kripto. Nah, whales inilah yang pengaruhnya besar banget terhadap pergerakan harga Bitcoin, karena pada akhirnya, mereka ini pasti bakalan jual sebagian Bitcoin yang mereka punya buat take profit. Karena nggak mungkin kan, kayak institusi besar atau perorangan gitu yang punya Bitcoin banyak, mereka cuma nyimpen Bitcoin doang gitu, nggak mau take profit atau ngambil keuntungan. Nah, ketika whales ini mutusin buat jual Bitcoin dalam jumlah yang besar, otomatis supply Bitcoin di market ini jadi naik drastis. Sementara kalau permintaan yang nggak sebanding, harga Bitcoin bisa turun tiba-tiba. Dan memang, kalau dilihat dari penurunan harganya, itu nggak langsung anjlok tiba-tiba. Tapi kalau lu lihat dampaknya ke aset kripto lain, itu kerasa banget, bahkan bisa turun puluhan % dalam satu hari doang. Jadi ya, walaupun Bitcoin ini aset yang terdesentralisasi atau nggak dicampur tangan pihak ketiga, tetap aja harga aset ini masih bisa dibuat naik turun sama segelintir orang ataupun institusi. Dan hal ini wajar aja sebenarnya ya, karena di situ ada supply dan demand. Walaupun Bitcoin ini udah nunjukin potensi yang besar banget di dunia keuangan digital, kita juga nggak bisa lupa nih bahwa teknologi ini masih terbilang baru dan belum sepenuhnya teruji dalam jangka panjang. Karena kedepannya pasti akan terus ada tantangan buat aset Bitcoin sendiri, baik dari penyalahgunaan aset sampai ke regulasi aset Bitcoin yang belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Tapi seiring berjalannya waktu, Bitcoin dan mata uang kripto lainnya itu punya potensi yang besar buat terus berkembang. Dan ini tentunya perlu waktu nih untuk penyesuaian ketika gunain aset tersebut. Tapi yang perlu lu ingat, kita sebagai investor pun jangan langsung terbuai dengan return yang besar tanpa pengetahuan. Karena walaupun aset Bitcoin sekalipun, lo harus tetap pelajarin resikonya dan apa sebenarnya kegunaan aset ini dalam jangka panjang. Coba kalau menurut lo, apakah Bitcoin ini bisa jadi aset masa depan atau justru malah berdampak sebaliknya? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dari pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.